Setiap orang sudah pasti hidup dengan takdirnya masing-masing. Ada seseorang yang telah ditakdirkan penuh kebahagiaan, ataupun juga sebaliknya. Kami coba bangkit, kami coba mengikhlaskan atas apa yang telah hilang dan tidak akan pernah kembali. Namun bukti imanku kepada Tuhanku, memaafkanmu pada keikhlasan ini. Tahun 2004 menjadi kehancuran bagi hidup saya. Kehilangan pekerjaan, kehilangan penglihatan, bahkan kehilangan sosok wanita yang saya cintai. Saya sangat mendukung program seperti ini karena pelaku bisa melihat langsung bahwa ini loh dampak yang ditimbulkan akibat dari pada aksi kekerasan teroris tersebut. Jadi pelaku seakan-akan benar-benar ditampar dan disuruh melihat langsung ini loh dampaknya yang Anda perbuat gitu kan. Jadi sebagai efek kejut untuk menyadarkan ya harus dengan misalnya dia kan pelaku, jadi harus dengan korbannya. Dampak dari kejadian bom itu saya kehilangan mata kanan saya jadi cacat permanen alias mata kanan tidak bisa melihat lah. Menurut Sarah, nggak ada yang berubah dari ayah. Masih sama kayak dulu. Walaupun fisiknya udah berubah, tapi cinta sama kasih sayangnya itu nggak pernah berubah. Gak bisa ngomong apa-apa sih, cuma bilang kangen aja sama mama. Suka itu apa ya, kayak cemburu kalau ngeliat orang-orang yang lain tuh masih bisa ketemu sama mamanya, masih bisa ngobrol. Tapi di umur Sarah yang masih kecil, Sarah harus belajar menerima kehilangan tanpa mama, tanpa bisa ngerasain rasa cinta dari orang-orang di sekitar. Misalnya mereka disayang sama ibunya, mau sekolah dibuatin bekal, tapi Sarah udah nggak bisa ngerasain semua itu di usia Sarah yang kecil. Jadi harus belajar dewasa dari usia yang belum dewasa. Paling saya bilang, ini loh, anak kamu si Sarah sekarang udah gede, udah jadi anak yang pintar, cantik, dan insya Allah bisa membanggakan. Tahun 2003, kegiatan meeting di kala itu menambah catatan penting untuk saya dan juga calon istri tercinta. Pada akhirnya, rumah sakit pun menjadi saksi hidup kami berdua. Mungkin orang melihat saya saat itu, ketika itu saya sudah keluar dari rumah sakit, keadaan diperban, terus luka yang masih basah, terus muka saya juga masih ada merah, ada bercak-bercak seperti orang, dan menimbulkan bau yang nggak sedap gitu karena luka dan dicampur obat gitu Mbak ya. Nah, pernah saya masuk lift, orang itu saya masuk keluar. Dalam hati saya, apa ini kok saya udah korban, tapi kok masih aja orang menganggap saya suatu hal yang aneh gitu. Nah, yang paling saya rasakan adalah ketika saya mulai mau bekerja, dalam arti kata dulu saya setelah kejadian saya masih bekerja di tempat yang sama gitu. Alhamdulillah masih diterima di tempat yang sama dan sampai pada akhirnya perusahaan itu tutup ya. Disitulah mulai saya mencari pekerjaan baru. Saya dianggap sebelah mata. Belum dites baru melihat keadaan saya ini, saya dianggap, oh mohon maaf Pak, Bapak nggak qualified. Kenapa saya bilang? Kan belum dites, belum ngobrol, belum apa. Oh iya,
dari secara fisik Bapak dianggap cacat. Sampai saat ini 3 kali saya sudah melamar dan sudah datang dianggap saya cacat. Tuhan memberikan anugerah terhadap saya. Dan saat itu ada 2 pilihan. Saya mau radikal atau saya mau jadi orang baik sekalian. Nah, saya mengartikan apa yang saya alami ini apa gitu. Pertanyaan itu selalu terngiang-ngiang dalam diri saya. Kok saya ini nggak tahu apa-apa soal ini gitu. Kenapa saya kena? Akhirnya saya berpikir mungkin ini adalah teguran dari Tuhan buat saya. Karena masa lalu saya mungkin yang kurang baik. Akhirnya saya dikasih kesempatan hidup yang kedua untuk jadi lebih baik. Disitulah titik balik saya bahwa oke, berarti kalau Tuhan merasa saya ini tidak bisa berguna, saya akan mati saat itu gitu. Saya dikasih kesempatan untuk hidup yang kedua, ditambah lagi motivasi saya bahwa apa yang saya harapkan masih tetap terjadi gitu, yaitu apa yang paling saya rasakan adalah ketika itu saya mau menikah dan calon istri saya yang saat itu belum jadi istri saya akhirnya tetap mau menikah dengan saya. Itu Mbak yang membuat motivasi saya bahwa saya tidak harus menjadi radikal gitu. Saya harus menjadi orang yang lebih baik jadi yang sebelumnya seperti itu. Saya Ibtu Denny Mahyu, tahun 2016 siang saya sedang berpatroli di sekitar pos polisi Tamrin, dan ternyata di tempat itu mengubah hidup saya dengan cepat, meninggalkan luka dan rasa yang teramat sakit. Saat itu dan sebelum-sebelumnya juga, itu saya kalau di Tamrin itu selalu patroli. Jadi mulai dari Harmoni sampai HI pulang pergi, karena saat itu kan untuk roda 2 kan tidak boleh masuk jalannya. Jadi saat itu ketika saya mencurigai ada sesuatu yang mencurigakan di dalam pos lantas, itu saya mengecek. Intinya kalau memang itu bom, saya bisa paling tidak meminimalkan daripada korban yang jatuh. Nah, akhirnya kan meledak itu, ya saya juga jadi korban, orang juga jadi korban. Cuma niat saya mau menolong orang itu saja. Kepada para penyintas, saudara-saudara saya, yang laki ataupun yang perempuan, saya hanya berpesan satu, sudahlah, tinggalkan yang sudah terjadi. Marilah ke depan kita menuju yang lebih baik, dalam arti kata semangat kita ke depan. Karena perjalanan ini kita tidak tahu panjang atau pendek. Yang jelas saya hanya bilang, apapun yang terjadi sama diri kita udah ketentuan Tuhan. Jadi untuk ke depan tetaplah selalu semangat. Kami marah, tapi kami memaafkan. Bukan kami egois, tapi kami peduli terhadap negeri ini. Damai ini bukanlah hanya untuk penyintas seperti kami, Tapi damai untuk Indonesia yang harmoni.